Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Laila Fadilah, NIM 224101010012. Di sini saya akan membahas tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian serta ruang lingkup manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan menjalin kerjasama antara sekolah dengan masyarakat secara terarah dan sistematis. Dalam konteks manajerial, hubungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena memperkuat legitimasi sosial sekolah. Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan adalah pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pendidikan. Maka dari itu, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat untuk mewujudkan tujuan sekolah secara optimal dan efisien. Terdapat beberapa prinsip tertentu yang perlu diterapkan secara konsisten. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Maksudnya yaitu sekolah hendaknya mempunyai program yang cukup lentur dan beradaptasi secara terus-menerus dengan perubahan-perubahan layanan lembaga lain di masyarakat. Yang kedua yaitu ada relevansi. Relevansi di sini yaitu tugas dan peran lembaga pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, seperti tempat peserta didik berasal. Tujuannya yaitu agar pendidikan menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Yang ketiga yaitu partisipasi. Maksud dari ini yaitu sekolah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merancang berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk memperkaya, menyelaraskan, dan memperluas pengalaman belajar lintas usia dan jenjang pendidikan dengan tetap memperhatikan kebutuhan real masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu komprehensif. Maksudnya yaitu sekolah diharapkan terus membangun keterkaitan dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, baik dalam lingkup nasional maupun global. Yang kelima yaitu melembaga. Maksudnya yaitu pelayanan pendidikan yang efektif bagi setiap anggota masyarakat hanya dapat dicapai melalui sistem organisasi yang baik, khususnya institusi pendidikan yang dikelola secara profesional. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Mary Parker Follett mengartikan manajemen sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui bantuan orang lain. Makna ini menunjukkan bahwa seorang manajer mencapai target organisasi dengan mengkoordinasikan dan mengarahkan orang lain untuk menjalankan tugas-tugas yang diperlukan, bukan dengan mengerjakan sendiri. Karena cakupan pengertian manajemen sangat luas, tidak ada satu definisi yang disepakati secara universal. Untuk memulai pembahasan, kita gunakan pengertian yang lebih menyeluruh sebagai mana dijelaskan oleh Stoner, yaitu manajemen merupakan serangkaian kegiatan seperti merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengawasi upaya para anggota organisasi, serta
penggunaan sumber daya yang tersedia demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Ruang lingkup hubungan sekolah dan masyarakat dalam suatu organisasi atau lembaga yaitu yang pertama, manajemen hubungan sekolah masyarakat eksternal atau bisa disebut dengan publik eksternal. Maksudnya yaitu yang termasuk dalam publik eksternal ini adalah masyarakat luas di luar organisasi sekolah. Tujuannya adalah membangun citra positif sekolah di mata publik, termasuk melalui di media massa, pemerintah, warga setempat, pihak kontraktor, serta orang tua siswa sebagai pelanggan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu ada manajemen hubungan sekolah masyarakat internal atau bisa disebut dengan publik internal. Maksud dari ini yaitu publik internal merujuk pada individu yang menjadi bagian dari lingkungan sekolah itu sendiri. Ini mencakup guru, siswa, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta komite sekolah. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan semangat kerja dan meningkatkan keterlibatan seluruh elemen internal dalam mencapai tujuan pendidikan. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat baik internal maupun eksternal ini memiliki peran penting dalam lembaga pendidikan, berkaitan dengan komunikasi serta interaksi antara lembaga pendidikan dengan anggota internalnya seperti siswa, guru, staf administrasi, dan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan keterlibatan serta mempertahankan kepuasan seluruh elemen internal agar operasional lembaga pendidikan berlangsung secara optimal. Dalam era digital yang syarat informasi dan dominasi media sosial, pengelolaan hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal perlu didukung oleh komunikasi yang efektif. Ini mencakup pemanfaatan media sosial, website resmi, forum diskusi, hingga kegiatan publik lainnya. Komunikasi yang tepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan sejalan dengan visi misi lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, manajemen humas internal dan eksternal saling melengkapi dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan modern. Secara keseluruhan, manajemen humas internal dan eksternal ini yaitu lembaga pendidikan saling melengkapi dan merupakan bagian integral dari operasional lembaga pendidikan. Dengan memperhatikan ruang lingkup manajemen humas baik internal maupun eksternal, maka lembaga pendidikan dapat menciptakan iklim yang kondusif, memperkuat keterhubungan dengan para pemangku kepentingan, serta mempromosikan keunggulan dan nama baik institusi pendidikan. Kemudian ada tujuan dan fungsi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu tujuan dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi yang erat antara kedua belah pihak. Hubungan yang terjalin dengan baik memungkinkan kolaborasi dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan, menyelenggarakan kegiatan bersama, serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan pendekatan ini, sasaran dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat bisa dicapai secara optimal. Kemudian ada fungsi utama dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu meliputi berbagai aspek penting yang mendukung terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang sehat antara keduanya. Beberapa fungsi tersebut antara lain yaitu menjalin hubungan timbal balik yang bermanfaat antara institusi, sekolah, dan lingkungan masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan,
menumbuhkan rasa memiliki dan dukungan terhadap sekolah dari masyarakat sekitar, menyelesaikan berbagai persoalan atau konflik yang mungkin terjadi antara sekolah dan masyarakat, membentuk citra sekolah yang positif di mata publik, menggunakan potensi sumber daya masyarakat secara maksimal demi peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian melaksanakan program-program kolaboratif yang turut melibatkan masyarakat. Terus selanjutnya yaitu ada prinsip dan prosedur manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Beberapa prinsip manajemen hubungan sekolah masyarakat yaitu yang pertama integrity. Prinsip ini menekankan pentingnya keselaraan dalam setiap bentuk interaksi antara sekolah dan masyarakat. Artinya segala informasi yang diberikan kepada masyarakat baik berkaitan dengan kegiatan akademik maupun non-akademik harus disampaikan secara utuh dan transparan. Dalam praktiknya masih ada sekolah yang enggan membuka informasi penting, terutama jika menyangkut permasalahan internal yang sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang tua atau masyarakat luas. Oleh karena itu, sekolah perlu sejak awal minimalisir risiko terjadinya kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru dengan cara menyajikan informasi secara akurat dan berbasis data yang valid. Kemudian continuity, yaitu prinsip ini berkelanjutan menekankan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat harus terus dijaga secara konsisten. Artinya komunikasi dan kerjasama tidak boleh hanya bersifat sementara atau sesekali. Misalnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun atau setiap akhir tahun. Jadi prinsip ini berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu ada simplicity, yaitu prinsip ini menekankan pentingnya penyederhanaan informasi dalam menjalin komunikasi antara sekolah dan masyarakat, baik melalui percakapan langsung maupun dalam forum kelompok. Sekolah sebagai penyampai pesan perlu mengolah dan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, baik saat tatap muka maupun melalui media komunikasi lainnya. Penyampaian tersebut harus disesuaikan dengan latar belakang serta karakter masyarakat setempat. Kemudian coverage, yaitu menekankan pentingnya penyampaian informasi secara lengkap dan mencakup seluruh aspek elemen atau materi yang perlu diketahui oleh masyarakat, seperti kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas kurikuler, pengajaran remedial, serta program lainnya. Kemudian ada constructiveness, yaitu menekankan bahwa setiap bentuk hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat harus bersifat membangun dan membawa dampak positif. Hubungan yang dijalin hendaknya diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan memberdayakan potensi masyarakat. Yang terakhir yaitu adaptability. Prinsip adaptabilitas ini menekankan bahwa interaksi antara sekolah dan masyarakat perlu diselaraskan dengan situasi dan kondisi lingkungan lingkungan tempat masyarakat berada. Penyesuaian ini mencakup berbagai aspek seperti pola kegiatan, kebiasaan budaya lokal, serta jenis informasi yang disampaikan. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Ada 5 model, yaitu yang pertama, hakikat dan urgensi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam sistem manajemen pendidikan. Hubungan ini mencerminkan interaksi timbal balik antara sekolah dan masyarakat, penyelenggaraan layanan pendidikan dengan masyarakat sebagai pihak yang turut memiliki kepentingan di atas kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu model kemitraan partisipatif sebagai strategi manajerial, yaitu model kemitraan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dalam model ini, masyarakat berperan sebagai kontributor, pengawas, sekaligus pendukung kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi manajerial. Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai
pemimpin sekaligus manajer dalam membina hubungan dengan masyarakat. Tugas kepala sekolah tidak hanya mengelola kegiatan internal, tetapi juga membangun komunikasi eksternal yang efektif. Kemudian yang keempat yaitu strategi komunikasi dalam membangun hubungan kolaboratif. Komunikasi ini menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas hubungan antara sekolah dan masyarakat. Strategi komunikasi ini yang digunakan sekolah harus bersifat dua arah, terbuka, edukatif. Sekolah perlu memanfaatkan berbagai saluran baik formal maupun digital seperti pertemuan komite, buletin sekolah, platform online hingga media sosial untuk menyampaikan informasi dan menerima masukan dari masyarakat. Yang terakhir yaitu ada evaluasi dan inovasi dalam pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian penting dalam proses manajerial yang berfungsi untuk menilai efektivitas hubungan yang dibangun antara sekolah dan masyarakat. Evaluasi ini perlu dilakukan secara terencana, terukur, dan melibatkan berbagai pihak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.